Shalom saudara yang dikasihi Tuhan, selamat pagi, senang dan bahagia rasanya karena masih bisa menyapa saudara di pagi yang indah ini. Doa dan harapan saya bahwa saudara semua dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik, penuh dengan sukacita diberkati Tuhan untuk sepanjang hari ini. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, pagi ini kita kembali bersyukur, kita masih bisa menikmati anugerah Tuhan di hari baru ini, tentu dengan berkat-berkat Tuhan yang baru yang Tuhan sudah siapkan bagi kita. Namun sebelum kita menikmati semua itu saudara, baiklah kita terlebih dahulu merendahkan diri di hadapan Tuhan, memohon tuntunan dan pertolongan Tuhan, sehingga kita boleh melangkah bersama Tuhan menikmati semua berkat kebaikan Tuhan yang sudah disiapkan bagi kita hari ini. Kita berdoa saudara. Bapa di surga, terima kasih untuk kebaikan-Mu Tuhan yang sudah menyertai hidup kami sepanjang malam, juga sudah menganugerahkan kepada kami hari baru pagi ini. Berkati dan pimpinlah kami oleh Roh Kudus-Mu ya Tuhan, sehingga kami boleh berjalan dalam kemenangan Kristus di sepanjang hari ini. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, pagi ini kita akan kembali menikmati persekutuan dengan Tuhan lewat firman-Nya, yang saya siapkan satu ayat dari Injil Lukas pasal 11 ayat 13 bagian A. Demikian bunyinya, saya akan bacakan untuk kita. Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anaknya, apalagi Bapamu yang di sorga. Inilah yang akan kita renungkan pada pagi hari ini. Topik renungan kita pagi ini saudara, yaitu Bapa yang baik pasti memberi yang terbaik bagi anak-anaknya. Josh Muller saudara, dia pernah berkata demikian. Hamba Tuhan yang besar ini pernah berkata begini saudara. Bapa surgawi kita tidak pernah mengambil apapun dari anak-anaknya, kecuali Dia ingin memberikan kepada kita sesuatu yang terbaik. Pasti saudara, Tuhan tidak pernah mengambil apapun dari kita, kecuali Dia hanya mau memberi kepada kita. Dalam satu kebaktian yang dipimpin oleh hamba Tuhan Dr. J. Wilbur Chapman saudara, di sana ada seorang pria yang berdiri untuk memberi kesaksian dalam ibadah itu. Dalam kesaksiannya, dia berkata demikian. Saya telah berada di kota ini beberapa tahun sebagai gelandangan, dan selama itu saya bekerja sebagai pengemis. Dari pintu ke pintu, dari tempat ke tempat, saya berusaha untuk mencari sesuap nasi dengan meminta pertolongan dari orang-orang yang berbelas kasihan kepada saya, dia katakan. Lalu suatu saat dalam saya mengemis, saya menyentuh punggung seorang pria, dan saya berkata kepada pria itu, Tuhan, tolong beri saya uang recehan Anda. Dan ternyata saudara, segera setelah pria itu menoleh dan saya melihat wajahnya, dan pria itu adalah ternyata ayah saya. Langsung pada saat itu saya mengenal, dan saya langsung berkata kepada ayah saya itu, saya katakan, Ayah, tidakkah engkau mengenalku lagi? Saat itu juga pria itu yang adalah ayah saya itu, tanpa berkata dia langsung memeluk saya dengan erat. Sambil meneteskan air matanya, dia berkata kepada saya, akhirnya saya menemukanmu anakku, marilah pulang denganku, karena semua milikku ini adalah milikmu juga. Engkau tidak perlu mengemis seperti ini. Lalu pria itu pun melanjutkan kesaksiannya. Dia katakan, saudara bisa bayangkan, saya sudah menjadi gelandangan bertahun-tahun, mengemis untuk meminta recehan pada semua orang. Tetapi selama itu juga ayahku mencariku untuk memberi seluruh hartanya kepadaku. Betapa bodohnya aku selama ini. Akhirnya bapakku membawa aku pulang ke rumahnya, dan aku bisa menikmati segala milik bapakku tanpa harus mengemis, karena memang semua milik bapakku adalah kepunyaanku. Di sana aku bisa menikmati hidup yang bahagia bersama dengan bapakku itu. Demikianlah pria itu menutup kesaksiannya dengan baik. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ini hanyalah sebuah kesaksian menggambarkan betapa seorang ayah tidak akan pernah tega meninggalkan anaknya
menjadi seorang gelandangan. Tetapi setiap orang tua pasti akan berusaha untuk memberi yang terbaik kepada anak-anaknya. Kita tahu kita punya Bapa di surga, Bapa yang baik, Bapa yang perhatian, Bapa yang peduli kepada kita, Bapa yang selalu menuntun kehidupan kita. Dia Bapa yang tidak pernah tega membiarkan kita menjadi gelandangan, saudara. Kecuali kita sendiri yang meninggalkan dia, seperti kisah dari anak ini yang pergi meninggalkan orang tuanya, dan dia menjadi seorang gelandangan tanpa menyadari bahwa sesungguhnya orang tuanya mempunyai segalanya baginya, yang sesungguhnya disiapkan kepadanya. Mari saudaraku, saya tidak tahu bagaimana keadaan hidup saudara saat ini. Saya tidak tahu apa yang sedang saudara cari selama ini dalam hidup ini, sehingga itu membuat saudara seperti seorang gelandangan yang mencari kemana-mana. Tetapi jika jujur saudara, jika sikap yang seperti ini tetap kita pertahankan, maka saya yakin saudara pasti akan kecewa. Saudara pasti tidak akan pernah menemukan kepuasan dalam pencarian itu. Mari saat ini dengan kebenaran pada pagi hari ini, yakinkanlah diri saudara bahwa kita sesungguhnya memiliki Bapa yang baik, Bapa surgawi yang mengasihi kita, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus yang selalu peduli dengan kita. Dia tidak akan pernah tega membiarkan saudara dan saya mengembara gelandangan seperti yang tidak punya apa-apa, sementara Tuhan menyiapkan segalanya bagi kita. Bukankah setiap perkara yang kita gumuli, ketika kita meletakkan di tangan Tuhan, Dia akan menolong, Dia akan membantu, Dia akan memberkati kita. Oleh karena itu saudaraku yang dikasihi Tuhan, pada pagi hari ini biarlah kebenaran ini juga dapat memotivasi kita untuk bangkit kembali dalam pencarian yang tidak pasti dalam hidup ini. Pastikan bahwa kita berjalan dengan Tuhan. Firman Tuhan katakan dalam Matius 6 ayat 33, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Saudaraku yang kasih Tuhan, apakah engkau sedang berlelah dalam hidup ini karena engkau sedang mencari di dalam dunia yang fana ini? Mari saudaraku, cari Tuhan terlebih dahulu. Cari Tuhan dan kerajaan Allah terlebih dahulu. Maka di dalam Tuhan engkau akan menemukan kepenuhan segala kerinduan hati saudara, kepenuhan segala pencarian hidup saudara, jawaban dari setiap hal yang sedang engkau cari dalam dunia ini. Sesungguhnya Tuhan akan berikan itu kepada saudara. Itu sebab firman Tuhan hari ini meneguhkan kita saudara dalam renungan hari ini berkata, jadi dia katakan, jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga. Kita memiliki Bapa yang baik di surga saudara, yang mempunyai segala sesuatu. Bapa yang kaya akan kemurahan dan kebaikan, sumber dari segala berkat-berkat yang kita harapkan. Mari kita datang kepadanya. Mari kita mengulurkan tangan kepada Tuhan untuk ditolong Tuhan, untuk dibawa Tuhan kembali kepadanya. Maka ketika kita ada di dalam Dia, maka kepenuhan segala berkat Tuhan yang disiapkan sesungguhnya bagi kita, kita akan terima itu. Karena firman Tuhan katakan, semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, baiklah dalam pergumulan hari ini, kita selalu mengingat bahwa kita memiliki Bapa yang baik. Jangan kecewa dengan beratnya beban hidup yang saudara pikul hari ini. Jangan pernah putus asa saudara. Datanglah kepada Tuhan. Bawa bebanmu kepada Tuhan. Di dalam Tuhan selalu ada solusi. Di dalam Tuhan selalu ada jalan keluar. Di dalam Tuhan selalu ada jawaban untuk pergumulan saudara hari ini. Karena Dia Bapa yang baik. Dikatakan saudara seperti kepada anak ini tadi, sudah sekian lama aku mencarimu dan aku menemukanmu juga saat ini. Kembalilah, marilah pulang bersamaku. Karena sesungguhnya semua kepunyaanku juga adalah milikmu. Engkau bisa menikmatinya, engkau bisa hidup dengan sukacita, tanpa harus mengemis, tanpa harus menjadi seorang gelandangan. Itu yang kita harapkan pada pagi hari ini. Tuhan kiranya memberkati saudara dimanapun dan dalam pergumulan apapun. Mungkin saudara sedang berlelah karena beratnya pergumulan yang saudara hadapi dalam hidup ini. Datanglah kepada Tuhan. Firman Tuhan juga katakan, mari kepadaku semua yang letih dan sudah beban berat, aku beri kelegaan kepadamu. Dia Bapa kita yang baik, yang sanggup menolong kita, yang sanggup memberkati kita, yang sanggup membebaskan setiap pergumulan kita. Tuhan kiranya memberkati saudara hari ini dengan kemenangan tentunya dan berkat yang Tuhan sudah siapkan untuk saudara nikmati di sepanjang hari ini. Kita berdoa saudara. Bapa di surga, terima kasih untuk kebaikan-Mu, kasih-Mu dan kesetiaan-Mu yang menyapa kami di pagi ini.
Kami sadar Tuhan, dalam pencarian hidup ini banyak hal yang terkadang membuat kami kecewa, membuat kami putus asa, karena kami tidak menemukan jawaban yang pasti di dalam dunia ini. Tetapi kami bersyukur bahwa firman Tuhan meneguhkan kami pagi ini. Kami punya Bapa yang baik, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus yang mengasihi kami. Kami datang kepadamu Tuhan. Tolonglah kami anak-anak-Mu ini. Bantu kami supaya kami boleh tahu Engkau Tuhan yang peduli bagi kami, Engkau Tuhan yang mengasihi kami. Berkatilah umat Tuhan yang mendengarkan renungan dan doa ini. Yang lemah Tuhan kuatkan, yang putus asa beri harapan, yang berduka cita Tuhan hiburkan, yang berbeban berat Tuhan berikan mereka kelegaan. Juga hamba doakan umat Tuhan, anak-anak Tuhan yang saat ini sedang bergumul karena sakit penyakit. Bantulah mereka dalam pergumulan ini Tuhan. Ulurkanlah tangan-Mu bagi mereka Tuhan. Biar mereka dikuatkan di dalam iman dan pengharapan mereka, sehingga mereka boleh dipulihkan dan disembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan yang baik, hamba juga doakan anak-anak-Mu yang sedang bergumul mencari pekerjaan hari ini. Buka lapangan pekerjaan yang baik bagi mereka. Yang mengharapkan jodoh diberkati, yang mengharapkan keturunan pun diberkati Tuhan. Hamba doakan anak-anak kami yang sedang bergumul dalam pendidikan, berkati mereka juga semuanya hari ini Tuhan. Juga hamba doakan anak-anak-Mu yang sedang bersuka cita hari ini, karena di hari ini mereka berulang tahun, karena di hari ini mereka mendapatkan rezeki dan berkat Tuhan. Ingatkan bahwa semua itu anugerah Tuhan bagi mereka. Ajar mereka untuk selalu bersyukur. Masih banyak umat Tuhan hari ini yang sedang dalam pergumulan kehidupan yang berat. Biarlah Tuhan kiranya menolong mereka. Mereka menantikan Engkau untuk menolong mereka Tuhan. Hamba doakan mereka, biarlah mereka sungguh-sungguh diberkati juga pagi ini. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, apapun keadaan hidup yang saudara hadapi hari ini, saya hanya berpesan tetaplah semangat saudara. Jadilah kuat dalam Tuhan, bersukacitalah senantiasa, dan mengucap syukurlah atas segala sesuatu. Karena itu pasti dikehendaki Tuhan dari kehidupan saudara. Kalau saudara mempunyai beban pergumulan hidup yang berat seperti biasa dan saudara rindu didoakan, hubungi kami saudara di nomor telepon yang tertera di layar saudara. Kami siap membantu mendukung saudara dalam doa. Itu harapan, itu komitmen kami saudara. Dan kalau saudara mau membantu kami, tolong saudara bagikan renungan ini, juga share kepada yang lain, supaya ada banyak juga orang bisa menonton dan mereka juga boleh diberkati sama seperti saudara. Jangan tahan saudara, renungan ini hanya di tangan saudara. Bagikan kepada yang lain, supaya mereka juga boleh mengalami kasih Tuhan, supaya mereka juga boleh diberkati Tuhan. Diberkati harus menjadi saluran berkat. Itulah harapan kami saudara. Akhirnya saya Pendeta Linti Dongoran, Pendeta GKP Jemaat Khusus Horizon Medan, menyampaikan sampai jumpa di kesempatan lain. Tuhan memberkati saudara. Shalom.